Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Jiwa yang insya Allah kita akan membahas tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang skenario terindah dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu bahwa Allah adalah sutradara dalam kehidupan kita. Semua sudah dituliskan di sebuah kitab namanya Kitab Lauhul Mahfuz. Segala yang terjadi, kehidupan kita, sedih, jodoh, anak, rezeki, bahkan kapan kita meninggal, itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya, apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kita sebagai seorang makhluk dan juga hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Allah itu pengen hidup kita bahagia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita selama ini sebagai seorang hamba hidup sudah dengan kebahagiaan? Dan kebahagiaan itu yang kita rasakan, apakah kebahagiaan menurut versi Allah atau versi diri kita? Itu yang harus kita renungi bersama. Kita punya rumah, kita punya kendaraan, punya pasangan, punya pekerjaan, harta berlimpah, ada anak dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi sumber kebahagiaan dari diri kita? Jawabannya tidak. Karena standar kebahagiaan menurut Allah bukan apa yang kita miliki yang sifatnya duniawi. Apa yang Allah inginkan dari diri kita tentang kebahagiaan? Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Orang beriman mutlak hidupnya harusnya bahagia. Kenapa dia bahagia? Man amana billah. Karena dia percaya tanpa ragu bahwa Allah adalah Robnya. Allah adalah Tuhannya. Allah menginginkan apa sih dari diri kita dalam kebahagiaan itu? Allah pengen kita beribadah dan mendapatkan kebahagiaan itu lewat ibadah yang kita kerjakan. Makanya di ayat yang lain Allah jelaskan kepada kita bahwa wattaqullah la'allakum tuflihun. Hidup kamu pasti bahagia ketika kamu dekat dengan aku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bergelimangan harta tapi nggak bisa tidur nyenyak. Bahkan menghabiskan harta itu hanya untuk membeli obat-obat agar dia bisa tertidur dengan nyenyak. Ada orang yang stres hidupnya. Bergelimangan harta, tapi hartanya habis untuk menyenangkan dia pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Artinya kebahagiaan itu sebetulnya dekat. Di mana? Saat kita meletakkan kening kita di atas tempat sujud-sujud kita, menyerahkan semua masalah dan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta dari kehidupan diri kita. Makanya Allah mengatakan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah cuma pengen kita sebagai seorang hamba beribadah kepada Allah. Kenapa kita diminta sama Allah buat beribadah? Agar hidup kita bahagia, agar hidup kita senang,
agar hidup kita bergelimangan dalam kelapangan kehidupan. Apa nanti buah yang kita rasakan? 2 yang menjadi pakaian kehidupan kita. Syukur dalam hidup, sabar dalam ujian. Artinya apa? Ketika apapun yang Allah berikan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan keberlimpahan harta dan Nabi Sulaiman mengatakan apa? Haza min fadli Robbi. Ini adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa memiliki. Kenapa? Karena semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Maka syukuri. Definisi syukur merubah semua nikmat jadi amal soleh. Dikasih sehat, ibadah. Dikasih sakit, ibadah. Dikasih kurang, sujud sama Allah. Dikasih lapang, tetap minta kepada Allah. Dikasih masalah, berdoa kepada Allah. Ketika dilapangkan kehidupannya, tetap sujud dan meminta kepada Allah sebagai seorang hamba. Itu esensi dari kebahagiaan yang Allah inginkan. Sabar ketika kita diuji dan mensyukuri semua nikmat yang Allah beri dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah tuh pengen hidup kita tuh semuanya mudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen hidup kita mudah, jangan dipersulit. Ya Allah, kenapa sih aku sendiri? Ya Allah, kenapa sih belum dikasih keturunan? Ya Allah, kenapa sih bisnisnya gagal terus? Ya Allah, kenapa sih aku tuh disakitin orang? Ya Allah, kenapa sih orang tua saya membeda-bedakan? Kenapa sih ada orang yang gak tahu berterima kasih sama saya padahal sudah berulang kali ditolong dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu semua kasih sayang dan cinta Allah buat kita. Agar berguguran dosa dalam diri kita dan kita tuh sadar. Sadar apa? Kita selamanya adalah seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita seorang yang sangat luar biasa. Insya Allah kita akan gali kisah inspiratif dari kehidupan beliau. Ada Teteh Inka Kristi yang sudah hadir bersama dengan kita. Teteh izin menemani saya di atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan Teteh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menggali kisah inspiratif yang luar biasa dari seorang Teh Inka Kristi, kita simak tayangan berikut ini. Generasi 90-an mengenalnya sebagai lady rocker dengan suara lantang yang bergetarkan panggung musik tanah air. Ia adalah Inka Kristi, penyanyi asal Bandung yang suaranya melekat dalam ingatan banyak orang. Di balik sosok tangguh di atas panggung, tersimpan perjalanan batin yang penuh ujian, termasuk saat harus berdamai dengan kondisi kesehatan dan penantian panjang menuju pelabuhan cinta. Hingga pada waktunya, Inka menemukan teman perjalanan hidup dan belajar memaknai bahwa tak ada waktu yang terlambat bagi Tuhan untuk menghadirkan kebahagiaan. Sejak memilih berhijab, langkah hidupnya pun perlahan berubah. Tak hanya tetap berkarya, ia juga aktif menyebarkan pesan kebaikan dan nilai spiritual, termasuk lewat lirik-lirik lagu yang menyejukkan hati. Bagaimana Inka Kristi memaknai ujian, penantian, dan takdir dalam hidupnya? Simak kisahnya di Renungan Jiwa. Publik kan mengenal Teteh itu sebagai seorang lady rocker era tahun 90-an ya. Dengan suara yang khas, menggelegar. Nah, kan Indonesia paham dan Indonesia tahu kisah keunikan dalam perjalanan kehidupan Teteh yang alhamdulillah lakulihal Teteh diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usia sudah lewat Masuk 40, dari ya. 40 tahun gitu. Nah, bisa ceritakan Teh bagaimana perjalanan tentang jodoh itu sendiri gitu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini luar biasa ya temanya. Sangat menyentuh hati. Alhamdulillah. Jadi waktu itu papa kan meninggal masih muda. Jadi
Inka tuh hidup sama ibu tuh dari kecil sampai sekarang alhamdulillah mama masih ada. Jadi sayang banget tuh sama mama, nggak mikirin apa-apa. Jadi mikirnya tuh saya pengen hidup sama mama saya. Sampai akhir hayat istilahnya, apapun yang terjadi saya pengen di samping mama. Sampai tidur pun dikelonin sama mama atau Inka ngelonin mama gitu ya. Jadi saya kan anak bungsu ya. Jadi dari situ nggak pernah kepikiran yang namanya mau menikah. Ya. Jadi ya udahlah, saya lebih baik ngurusin mama sampai akhir hayat. Kalau masalah jodoh kayaknya pernah kan baca di surga, kalau kita masuk surga nanti dikasih jodoh nanti di surga. Kalau masuk surga, udah gitu. Jadi saya berpikir saya ingin membahagiakan mama saya. Terus setelah itu saya pernah bertanya sama mama saya, Ibu bahagia nggak melihat anaknya selalu di samping ibu? Waduh, bahagia sekali, apalagi sekarang kamu sudah istilahnya dalam berpakaian sudah berubah, berhijab dan apa-apa, mama lebih senang lagi dan lain-lain. Tapi ada hal yang lebih senang lagi, apa mah? Saya mainnya ibu ya. Apa Bu? Ibu kan udah berusia, pingin sekali ngelihat kamu tuh menikah. Masya Allah. Itu langsung kayaknya kayak ditembak dari belakang dor gitu. Langsung, Masya Allah, selama ini, maaf bukannya ria, selama ini saya bolak-balik ke Tanah Suci, nggak pernah namanya minta jodoh.